Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Kreatif juga kembali bersama rekan saya Prasetyo Wibowo. Ya. Dan pemirsa hari ini ekspansi order fast pasca pendanaan pra-awal ini akan menjadi bahasan kita ya pada segmen ini. Dan kita akan langsung saja menyapa yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Mas Muhammad Iqbal. Beliau adalah co-founder and CCO of Order Fast. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi Mas Iqbal. Halo, Terima kasih selamat banyak pagi. waktunya pada pagi hari ini. Mas Iqbal, Ya. kita kenalan dulu dong, tak kenal maka tidak order karena namanya Order Fast. Ini kenalan Order Fast ini apa sih? Ya, Order Fast ini adalah sebenarnya aplikasi ya. Jadi aplikasi berbasis website dan mobile. Itu solusi buat teman-teman pebisnis online untuk manajemen order ya. Jadi teman-teman pelaku pebisnis online itu bisa istilahnya menangkap order dari sosial media, kemudian dikelola dalam satu platform yaitu OrderFast ini. Kemudian juga OrderFast ini ya fokusnya pada konversi penjualan sih, sehingga misalkan teman-teman pebisnis online ini dapat calon pelanggan, kemudian dengan mudah, dengan cepat menggunakan aplikasi OrderFast, kita punya order form dan keyboard smartphone. Oke. Jadi istilahnya tidak perlu lagi pakai aplikasi-aplikasi lain. Di situ udah bisa cek ongkos kirim dalam satu aplikasi itu, kemudian bisa ngirimin produk, cek out linknya gitu. Jadi semua dalam satu aplikasi tersebut. Nah, Seperti itu. Mas Iqbal, untuk penggunanya sendiri pada saat nanti aplikasi ini digunakan langsung terhubung dengan marketplace-nya dalam artian langsung masuk ke dalam, ya kita tahulah booking ordernya atau bagaimana nih dengan aplikasi ini? Iya, pada dasarnya kita sudah terintegrasi dengan beberapa marketplace ya. Jadi bagi para pebisnis online yang punya toko di marketplace, itu Oke. pada dasar bisa import produknya ke OrderFast, sehingga nanti transaksi selanjutnya Oke. itu bisa tanpa non marketplace gitu loh, sehingga Oke. si pebisnis online itu punya data customer yang dia kelola sendiri untuk tahap proses selanjutnya kayak gitu. Misalnya nih, saya order sesuatu produk UMKM misalnya di Tokopedia atau misalnya di Shopee, kan biasanya kita bisa langsung bertransaksi di sana. Ya. Tapi ini bisa di Order Fast. Iya, biasanya kan kalau misalkan kita ada toko di Instagram atau di sosial media lainnya, di situ ada link gitu ya, ada toko online, ada link toko online, sehingga si konsumen itu bisa check out di link tersebut. Jadi Oh, tanpa oke. marketplace gitu. Iya, Oke, iya. oke, oke. Nah, Oh, menarik juga nih Prisa, kabarnya sudah mendapatkan pendanaan pra-awal ini ya. Nah ini seperti apa sih jalan ceritanya begitu? Apakah ini memang dari salah satu venture capital juga kah? Nanti pendanaan untuk ekspansi atau apa saja nih dari pendanaan ini yang akan dilanjutkan begitu ke depannya? Iya ya, alhamdulillah ya betul ya. Jadi memang sebelumnya sih kami itu sebelum kita mendapatkan pendanaan perawal ini memang kita pernah mengikuti ini ya inkubasi online ya. Nah di situ Oke. kita alhamdulillah menjadi top 10 startup, dan kemudian di situ banyak visi-visi venture capital. Para venture capital ini kita dikonekkan, kemudian kita dikasih kesempatan untuk pitching, presentasi. Dari situ kita mulai ada obrolan segala macam ya. Akhirnya kita menutup pendanaan pra-awal ini di bulan kemarin ya. Oke. oke. Dari informasi yang kami kutip ini bahwa pendanaan memang belum terbentuk, tapi harus meyakinkan venture capital untuk chip in. Betul demikian? Iya, iya, iya. Emang sebenarnya seperti bisnis pada umumnya ya. Jadi di tahap awal ini memang salah satu tantangan terbesar itu adalah meyakinkan orang untuk menggunakan aplikasi atau bahkan berinvestasi pada si bisnis tersebut gitu ya. Nah, termasuk OrderFast ini gitu kan. Oke. Jadi memang ya ada beberapa proses sih untuk akhirnya kita bisa meyakinkan investor untuk bisa chip in gitu kan ya. Mungkin salah satunya ya, salah satu kesulitannya memang karena mungkin OrderFast ini baru, tractionnya belum cukup banyak, kemudian founder-foundernya juga nggak cukup terkenal, sehingga ya mungkin kita perlu banyak meyakinkan dengan beberapa
pencapaian-pencapaian yang pernah kita lakukan sih. Nah, next actionnya apa nih setelah meraih dana segar begitu ya dari venture capital begitu kan berarti kita harus memperluas lagi nih ya penggunaan aplikasi, sosialisasi dan juga yang lebih masif mungkin kepada Oke, masyarakat. artinya kalau nanti sudah diperoleh kan ini masih pra-awal, Betul. kemudian nanti kan yang awalnya ini masih belum terbentuk tapi sudah mengarah ke kalau misalnya ada Yes. gitu ya. Seperti apa Mas Iqbal? Ya, ya tentu ya. Jadi di pendanaan pra-awal ini kita tetap fokus membangun ini ya pondasi si produk dan layanan ini sehingga supaya bisa digunakan oleh konsumen dan mereka para konsumen ini mau membayar jasa layanan yang kita jual ya. Nah, salah Oke. satunya adalah dengan tentu membangun tim ya. Salah satunya tim IT. Mhm. Kita untuk memperbaiki atau pengembangan fitur-fitur, kemudian Ya. juga membangun tim sales juga gitu kan. Jadi aplikasi udah jadi ya tentu kita harus punya tim sales untuk menawarkan ke para teman-teman UMKM atau teman-teman brand owners gitu kan. Kemudian kita juga bangun komunitas kecil-kecil. Kemudian ya selanjutnya tentu sih kita juga udah berencana untuk dalam jangka menengah itu ekspansi ke luar Indonesia sih sebetulnya. Wow. Oke. Mm, mm, mm. Itu dia ya berarti nanti akan lebih maju lagi dengan beragam aksi yang sudah disiapkan ini, Prisa. Nah, semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih Ya. dahulu pemirsa. Segmen Create Up masih akan kembali dengan Order Fast usai jeda pariwara berikut. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Iqbal, founder and CCO dari Order Fast. Ya, Mas Iqbal, ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa tadi informasi yang sudah disampaikan dana segar sudah diraih ya, pra-awal begitu dari sisi pendanaan, tapi kan ini pengembangan strategi sudah disiapkan. Nah, yang membedakan kalau kita lihat aplikasi sejenis ini kan sebenarnya sudah banyak juga nih di Indonesia dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Nah, apa yang membuat ya paling tidak daya tarik tersendiri lah yang bisa menjadi salah satu aplikasi yang akan digunakan oleh banyak pelaku usaha mikro ataupun Dibandingkan dengan yang UMKM. lain ya. Betul, di Indonesia ini. Oke, ya pada dasarnya kan sebenarnya kalau kita berbicara sales channel ya untuk penjualan online itu sendiri kan Ya. yang pertama ada marketplace yang seperti kita biasa mungkin kenal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melalui sosial media atau social commerce. Nah, kami di Order Fast ini adalah fokus untuk menjadi transaksi yang di luar marketplace atau social commerce, which is itu sangat besar gitu ya marketnya yang misalkan para pebisnis online itu jualannya di sosial media bahkan di WhatsApp atau di chat-chat lainnya gitu kan. Nah, dengan aplikasi Order Fast itu sangat-sangat mempermudah untuk proses closingnya. Karena kalau di marketplace itu kan biasanya persaingannya sangat banyak, sangat besar, kemudian juga ada beberapa fee yang cukup besar. Nah, ketika menggunakan Order Fast ini semua traffic itu dimiliki dan dikontrol oleh para pelaku bisnisnya. Misalkan ya sesimpel kita update status di WhatsApp atau di Instagram atau dimanapun kita ngiklan, kemudian closingnya, checkoutnya itu di Order Fast gitu. Jadi bukan di marketplace. Nah, ketika udah masuk Order Fast Oke. itu datanya semua data konsumen, nomor telepon segala macam itu dimiliki oleh pebisnis online ya. Jadi nggak disembunyikan gitu. Sehingga untuk proses repeat ordernya, untuk proses follow up loyalty-nya segala macam itu sangat-sangat mudah gitu digunakan oleh Order Fast. Nah, Order Fast itu pun kita baru saja sudah merilis aplikasi Android ya yang di situ tuh teman-teman tuh menggunakan keyboardnya Order Fast untuk melakukan istilahnya mengirimkan checkout link, invoice, kemudian cek ongkos kirim gitu ya. Bahkan ada auto text yang biasanya para pebisnis online itu sudah set up misalkan nomor rekening transfernya kemana, kemudian fitur produknya segala macam gitu loh. Jadi memang salah satu kunci keunggulan dari Fast ini adalah yang pertama datanya dimiliki oleh pebisnis tersebut gitu ya, tidak dimiliki oleh pihak lain. Yang kedua, kita bisa fleksibel mengclosingkan si pelanggan itu dengan cara kita sendiri gitu atau dengan cara pebisnis online sendiri gitu. Misalkan dengan adakan promo segala macam sehingga kalau di marketplace kan kita nggak terlalu fleksibel Oke. ya. Oke, Seperti itu. berarti itu kan cenderung menguntungkan untuk pihak ataupun pelaku usahanya gitu. Bagaimana dengan Betul. konsumen? Kalau di marketplace kan mungkin tertera Aman ya. bintangnya misalnya berapa, kita bisa tahu ini sebenarnya ada transaksinya atau enggak, fake atau enggak gitu kan. Khawatirnya ternyata barangnya tidak sampai, kita sudah order. Kayak gitu gimana di Order Fast?
Jadi di Order Fast ini juga sebenarnya kita punya opsi pengiriman COD juga sih sebetulnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalkan ketika konsumen itu mengisi form order, di situ ada opsi apa sih istilahnya COD, sehingga di situ orang itu bisa yakin gitu ya bahwa barang itu baru sampai kita bisa bayar kayak gitu. Kemudian memang untuk beberapa istilahnya pelaku usaha atau konsumen itu juga masih banyak lah istilahnya yang menggunakan sosial media untuk transaksi. Jadi memang nggak selalu menggunakan marketplace juga sih sebetulnya. Oke, berarti lebih ke konsumennya yang harus aware juga begitu ya. Oke. Betul. Mungkin saya penasaran juga nih Pras, Ya. bagaimana sih cara untuk menggait pelaku UMKM ini yang mungkin sudah nyaman dengan media sosialnya atau punya web sendiri untuk bisa join bersama dengan Order Fast? Iya, yang pertama sih di Order Fast itu ada banyak fitur ya, kayak misalkan kita sudah terintegrasi dengan lebih dari 10 ekspedisi atau kurir pengiriman ya, Oke. mulai dari kargo Ya. reguler hingga instan, sehingga itu banyak opsinya. Kemudian multi payment dari mulai COD, bank transfer segala macam, dan yang paling penting sih Ya. database-nya itu tersentral sih gitu. Oke, itu yang paling utama sentral, kemudian aplikasi ini memudahkan dan tidak menyulitkan, justru itu yang akan banyak ya diminati oleh para pelaku UMKM. Karena kan biasanya mikro-mikro ini butuh yang simpel-simpel ini, Mas Iqbal. Iya betul, dan ya apa sih proses pencairan juga kan kalau kita transfer langsung segala macam itu kan jadi ini ya, jadi lebih cepat ya. Oke. Sukses selalu untuk Order Fast, kemudian tahapan untuk meraih pendanaan awal juga semoga tercapai dan sampai berjumpa kembali Mas Ya, Iqbal. terima kasih banyak atas waktunya Mas Ya, Iqbal. Selamat terima pagi. kasih lagi. Oke pemirsa, demikian segmen kreatif dan kami akan update kembali posisi dari sejumlah saham yang menjadi top gainers dan top losers hingga pukul 9:22 yang kami capture beberapa waktu yang lalu. Di antaranya untuk saham top gainers adalah PG melambung 15,55% di 550. Inilah gainers berdasarkan persentase pemirsa. INPS naik 15% 276, ERTX 10,5% di 378, WIDI 9,77% 146. Baik, berikutnya kita akan cermati saham-saham top losers. Apa saja? Ada VICO dengan nilai sekitar 170 dengan penurunan 12,37%. Disusul RCCC minus 9,62%, kemudian Homi juga mengalami tekanan 9,52% dan Keju hari ini turun 6,67%. Sementara untuk indeks harga saham gabungan pemirsa pada pagi hari ini tuh justru juga masih melemah ya untuk IHSG turun 0,36% di 6.871. Dan pemirsa, informasi ini menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam Power Breakfast. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Somodatu. Ya, dan saya Prasetyo Wibowo. Sampai berjumpa Sampai kembali. berjumpa Selamat kembali. pagi.